Kudengar hari ini Gunung Wudang sangat ramai. Banyak ahli yang datang. Hahaha, orang miskin juga ikut ramai-ramai. Guru, apa asal-usul unta 9 jari ini? Orang ini adalah biksu dari kuil Tianbo. Sombong dan dingin secara alami. Tidak akur dengan para biksu. Suatu tahun dalam upacara penghormatan kepada Buddha Shakyamuni, lampu abadi hampir padam. Pria itu diam-diam menggigit jarinya. Membakar lampu untuk persembahan Buddha. Abet Kiel Tianpo. Jadi aku memberinya setengah dari sutra pencuci sumsum. Tapi orang ini serakah secara alami. Membunuh gurunya untuk kitab suci? Sejak itu, orang-orang kuil Tianbo mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Orang ini mengambil trik di sepanjang jalan. Hampir membunuh para biksu kuil Tianbo. Apakah paman dokter itu lawannya? Orang ini berhati jahat. Sutra pencuci sumsum ditempa oleh praktisi. Mencuci kitab jahat dari tubuh. Jia membaliknya. Akan menanggung konsekuensinya di masa depan. HMPH, pamanmu punya rencana bagus. Punya cara sendiri untuk menghadapinya. Silakan gunakan aturan untuk membuatmu 3 langkah. Ya. Haruskah ada kemenangan dan kekalahan dengan korban? Jika biksu miskin ini bahkan tidak bisa mengalahkan pemetik herbal dari Gunung Wudang. Apa muka yang ada untuk berdiri di dunia persilatan? Ok. Lihat betapa bagusnya. Haha, UPS haha. Oh. Bawa dia turun untuk diobati. Hahaha. Kakak, lihat aku. Selamat tinggal. Kembali setelah ganti baju. Haha, Ok. Hey. Hah, apa triknya? Haunted Chamber Iblis. Kunjungan khusus. Pintu ajaib hahaha. Zhao Li memintamu 3 langkah. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Sihir apa yang telah kau jatuhi?
Bagaimana cara keluar? Darah naga hitam panjang. Aku sudah mencari selama 20 tahun dan tidak menemukan satupun. Hahaha. Dia sudah terkena ilusi. Hahaha, tidak ada tempat untuk menemukan sepatu besi. Tidak perlu banyak usaha. Hanker kena karnya. Ki sejatiku tidak akan hilang. Hahaha. Aha. Aha. Oak. Kita kalah yang satu ini. Main yang bagus. Kakak, kamu hampir mati berlarian. Kamu istirahat dulu. Aku hampir memakan darah telapak naga tadi. Bagaimana bisa? Istirahat dulu. Kamu harus hati-hati, jangan khawatir. Paman. Apakah pamanmu terluka parah? Dua daimyo Li Suksi Kuyang. Tolong temani aku untuk waktu yang lama. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Mari kita lihat kungfu di bawah tanganmu. Antangnya, Kurumu. Tanpa gurumu, Aku hancur. gurumu menyelamatkanku tepat waktu. Ilusi pembunuh ganda ini sangat kuat. Turun dan lihat. Guru. Seperti yang kamu lihat. Bisakah aku menangani mereka? Ketenangan pikiran. Tidak ada keinginan adalah adio. Guru telah menemukan cara untuk memecahkannya. Oak. Menjemuri. Aku tidak tahu bagaimana peran yang di sana. Ya. Bagaimana dengan orangnya? Apakah kamu melihat Raja Sial? Pukul aku. Hei, di sini. Hahaha, hei. Hahaha, cepat. Hahaha, jangan biarkan dia lari.
Aku dipanggil Lausang di dunia persilatan. Dari India. Kamu belum pernah dengar? Oke. Kudenga Tai Chimu Mengalan Kekeran Dengang Kelembun. Akan kulihat apakah kamu bisa memecahkannya hari ini. Potongong Kupa. Ya. Kenapa kamu datang ke sini? Hahaha. Lau Dao sudah menunggumu di sini lama sekali. Hei, akan kuberikan sepasang sepatu busuk. Hahaha, biarkan padaku. Tangkap dia ya. Tidak, tidak. Kemana orangnya pergi? Cari dengan teliti. Hei, hei. Orang miskin rela tunduk pada angin dan sedikit bicara. Kompetisi bela diri tak pernah berakhir. Kenapa mengambil nyawa manusia? Melanggar moral dunia persilatan. Taoist tolong. Nenek, siapa kamu? Kalau mau bertanding, bertanding. Dari mana datangnya banyak bicara? Kamu juga pantas bertanding dengan tubuh tua ini. Aku hanya punya satu gerakan. Kalau bisa mencegahnya. Mari bicara tentang kontes. Dengar, aku akan menamparmu. Tidak. Oh. Yang mulia menggunakan Shadows Palm ini. Sepertinya bukan gerakan wudang, kan? Siapa itu? Nama Dharma Biksu tak beruang, gunung kosong. Siapakah yang mulia di Gunung Qingcheng? Ham. Tuan Siang tak menyangka kita bertemu di sini. Lau Dao sudah menunggumu di sini lama sekali. Hahaha, hei. Mau minum secangkir teh madu yang dibuat sendiri oleh Lau Dao? Bersihkan perut untuk beberapa saudara. Adar bangku bakamo. Ahahaha. Aku tidak bisa lari. Hahaha, kenderai. Drive.
Orang miskin tidak bisa mengejar. Biarkan dia hidup untuk melapor. Beritahu Raja Han bahwa kita tidak bisa main-main dengan Gunung Wudang. Hahaha. Dua master, jangan gerakkan tangan dulu. Kompetisi kepala Li hari ini sangat seru. Tapi sudah larut. Lebih baik kita istirahat semalam masing-masing. Pertarung besok. Pauper yang baik berarti itu. Semoga beruntung, pangeran dan menantu. Oke. Ayo kita mulai. Dao Changli. Silakan. Apa? Kamu ingin menang lebih banyak? Banyak yang kamu mau. Aku akan mengantarmu bersama. Bagaimana? Apakah kamu akan bertarung di lubang dulu? Hahaha hei. Lihat betapa baiknya aku. Betapa elegan dan tampan. Kamu harus membiarkan ayahmu datang dan melihatnya. Pantat Lauzu terlalu besar di atas tahta. Hei, berani. Jangan hina ayahku. Zhu Gaoxiu. Aku melihat Lau Hung di usia 3 tahun. Kamu tidak akan menjadi bakat sejak meremehkannya. Lihat ke atas, bawah, kiri, kanan. Siapa yang bisa memukul matamu? Hahaha pokoknya. Hei, biarkan anak itu turun. Jangan sakiti rambutku. Aku akan memberitahumu apa. Aku punya beban berat di pundak. Gaozi dan Gaosu adalah keponakanku. Telapak tangan dan punggung tangan penuh daging. Aku akan berbicara baik-baik dengan ayahmu tentang ini. Hahaha katakan ya. Pergi jika kamu bisa. Hari yang baik. Pergi selamatkan ibu mertuamu. Aku belum bermain cukup. Para antek ini pantas dipanggil. Nak, kamu akhirnya datang. Beri mereka sedikit warna untuk dilihat. Ada tentara dan perwira datang. Eo. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Ada petugas dan tentara datang. Lari. Lari cepat ayo.
Kakak Wang. Apa saranmu? Cincin ini dipegang berdasarkan dekrit. Permaisuri Ma.Ye punya kalimat yang mungkin tidak terlalu populer. Selir dan Yibin, dari dinasti-dinasti ini, harus menghindari urusan istana. Apakah kamu tidak lupa itu? Hahaha. Mu diperintahkan untuk naik gunung kali ini. Dia tidak bersalah. Sebaliknya, langkah kakak Han Wang melawan kehendak suci. Sia-sia kebaikan Kaisar. HMPH keluarga kita sendiri. Jangan katakan ini di depan orang-orang kasar ini. Sekarang orang ini mengabaikan aturan sungai dan danau. Tangan dingin tiba-tiba. Melukai begitu banyak orang. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia adalah pengawalku. Aku akan menangkapnya dan menanganinya sendiri. Aku harus membawa orang ini bersamaku. Jangan khawatir tentang selir. Tangkap pencurinya dulu. Pangeran hati-hati. Apakah kamu ingin pangeranmu mati? Hiu kasar. Lepaskan pangeran. Turun gunung dengan cepat. Jangan kembali membuat masalah. Aku akan membiarkanmu hidup. Parenti bertindak gegabah. Kamu tidak bisa memberontak jika ingin. Biarkan mereka menangkapnya. Mundur cepat. Bawa aku ke Kaisar. Apa? Bawa aku ke Kaisar. Baik, sandera raja ini. Kamu tahu kejahatan apa yang kamu lakukan. Han Wang, mengapa kamu begitu takut? Jangan khawatir. Asalkan kamu membawaku ke Kaisar. Aku janji hidupmu. Oke, kamu pergi dulu. Panah. Aku akan membawamu kembali ke Nanjing. Han Wang, Han Wang. Aku tidak menyangka keberanianmu seperti ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Kemah Barak hanya di luar kota Junju. Mengapa repot-repot pergi jauh? Hahaha. Seorang pendeta tahu kecil. Berani bicara sembarangan. Pangeran juga yang datang dengan ujung pisau. Bagaimana aku bisa takut padamu? Kamu hanya unggul sebentar. Jangan lupa. Masih ada gurumu dan saudara-saudaramu di gunung ini. Kamu lebih baik berhati-hati. Itu. Jika ada sesuatu yang salah dengan raja ini. Aku memastikan tidak ada lagi gunung Wudang di dunia ini. Disiplin jalan yang buruk, guru yang longgar. Fu Xiaotu selalu melakukan apa yang dia inginkan. Tapi dia belum melakukan kesalahan sejak masuk WTO. Sekarang juga terpaksa mengganggu toko. Aku kira dia punya alasan sendiri. Dia ingin bertemu raja. Biarkan dia bertemu. Jika ada kesalahan pada tubuh mulia pangeran. Semua tanggung jawabku. Guru. Guru akan menemanimu. Kakak hahaha. Aduh. Sangat miskin. Hei, kali ini kamu harus pergi. Kamu harus pergi jika tidak pergi. Ashui. Kakak akan menjadi pengawalmu, kamu harus tenang, kakak. Tidak ada aturan. Dia adalah saudaraku. Dia lebih tua satu generasi darimu dalam hal senioritas. Ayo, saudara keempatku pikir aku gila. Hahaha. Pergi hahaha pergi.
Oke. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Nenek, aku melihat Cher saat masuk istri kali ini. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Bersama ibunya. Itu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Apa yang Cher katakan padamu? Tidak. Zhu mengirimku masuk. Kata Tuan, itu akan ada saat seharusnya. San Niang. Hati-hati. Hati-hati. Aku akan datang menjengukmu lagi. Helen. Han Wang dalam bahaya. Jangan kejar. Kakak, masih ada apa lagi yang tidak bisa kau khawatirkan? Aku khawatir, kenapa belum bisa memesannya? Hai. Kamu benar-benar perhatian. Jika kakak keempatku ingin membuat masalah denganmu. Sebentar lagi. Dia baru saja menyuruh orang-orang ini menggangguku. Hei 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 hei. Tidak apa-apa, santai. Istirahat dulu. Aku kesini untuk mengobrol dengan keponakanku yang kuning. Apa kabar? Duduk tegak. Apakah pamanmu hanya berdiri di sana? Apa yang diajarkan ayahmu padamu? Hei hei bangun dan biarkan pamanmu duduk sebentar. Hei hei hei. Jongkok dan biarkan paman melihat dengan baik. Haha. Ai. Oke. Jangan khawatirkan benda itu. Aku sudah menaruhnya di tempat yang aman. Hei, hahaha. Lihat seperti siapa kamu. Hahaha. Ah, Kaisar punya dekrit. Kaisar MA dan Taois Wudang. Sampai jumpa. Aku adalah Taois Wudang. Pergi hahaha. Hei, hei, ayo pergi. Pergi lihat Kaisar, ayo. Ayo pergi. Lihat ayah. Hidup kaisarku, hidup. Oh biarkan aku berlutut. Haha, nanti ada waktu sebentar lagi. Biarkan kau berlutut cukup. Terima kasih, ayah. Biarkan cara lama itu beristirahat. Hei, kau pikir aku tidak lelah menarikmu? Ah, aku hanya ingin kau melihat ayahmu seperti ini. Aku membuatmu merasa tidak enak. Hei, siapa yang berani bergerak? Baiklah, Yang Mulia. Aku datang ke sini untuk memberimu pesan. Gurumu masih Sang Shenren. Zhang Sanfeng. Bukan juga. Tidakkah kau punya seseorang yang ingin kau temui di Gunung Wudang? Dia mengirimkan pesan untukmu.
Ya. Bukan juga. Taois kecil ini ternyata pengikut setiamu. Ketika menteri diperintahkan masuk ke ibu kota, Melawati Jinzhou, tidak sengaja bertemu orang ini. Saat itu, kupikir kemampuan bela dirinya bisa diterima. Orangnya jujur. Jadi aku menyimpannya di sampingku. Jika dia pengikut setiaku. Lebih baik dikatakan bahwa dia adalah teman dari menteri anak-anak yang belajar bela diri. Teman. Mereka menangkap anakku dan mengancamku. Ini temanmu. Anak itu dihukum. Jika ayah memberi anaknya kesempatan untuk bertobat, Serahkan orang ini kepada anak itu. Menantu harus memberi ayah penanganan yang tepat. Tidak apa-apa. Katakan pesanmu, Yang Mulia. Jika kau bisa membersihkan pengepungan dan menarik pasukanmu, maka aku percaya ini adalah berkah bagi dunia. Xiao Dao bersedia melakukannya sendiri. Biarkan orangmu datang menemuimu. Ini pesan yang dia minta untuk kau kirim. Ataukah ini hayalan naifmu? Seluruh gunung Wudang berpikir seperti ini. Aku percaya dunia juga berpikir sama. Hahaha. Pokehila. kau pikir tidak ada orang lagi di dunia ini, selain orang gila sepertimu. Dengan dua usahamu, Kau pikir tidak ada orang di dunia yang bisa menghentikanmu? Hei, anak keluarga MU, sayang sekali kungfumu. ada musim. Terserah pangeran untuk bertindak semaunya. Ayah, tunggu sebentar. 4. Apakah kau benar-benar menginginkan nyawaku? Kau yang tidak berbakat. Hei, kau harus belajar trik dari ayahmu. Kejam. Kau tidak bisa menandinginya, bahkan 10%. Aku akan memberitahumu. Ayahmu bukan anak sulung. Bukankah kau juga menjadi kaisar? Tidakkah kau percaya pada gurumu? Anak keempat. Sudah selesai, oke. Ayo pergi. Aku bisa melihat mereka saat pergi. Aku tidak bisa khawatir. Jangan khawatirkan anginku. Kau bilang akan lebih baik jika kau adalah muridku. Tapi aku masih suka saat kau memanggilku Hades. Dia adalah saudaramu. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak bisa kau bunuh? Kunci itu. Bawa seseorang turun. Seret keluar. 1 Hei 2H. 3 Hei 4H. 5 Hei 6H. 7 Hei 8H.
Lakukan. Apa maksudmu? Camp sihir akan segera datang? Sekarang mereka telah menyeberangi Dong Jiahe di Sinyang. Baik, segera laporkan kepada Jenderal. Ja. Lima kau di sini untuk mengirim surat. Ya, yang kecil baru saja datang dari timur. Mungkinkah camp sihir akan segera datang? 8 adalah Dong Jiahe yang telah melewati Sinyang. Hampir sampai. Bagus 3 kau turun. Apakah 45.678? Ayah dan anak tidak kompeten. Membuatmu berpikir terlalu banyak. Aku ingin mengambil udang. Charlie Gong. Tidak kusangka anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Ayah, hubungan antara Mosin dan Wudang sangat rumit. Menurutku, Dia harus diinterogasi sendiri. Orang ini licik dan penuh tipu muslihat. Aku hanya berusaha sekuat tenaga untuk menghalangimu. Apa yang bisa ditanyakan dari pertanyaan ini? Lalu lihat dia. dia punya niat jahat. Lambat Lawn. Lihat ini. Ternyata pasukan ayah kaisar memiliki bagian lama dari keluarga MU. Hahaha, aku berani menunggang dan menaklukkan. Aku tidak takut ada yang bermain curang di belakang. Jangan buru-buru mengganggu mereka. Biarkan mereka melompat sendiri. Tapi pertarungan besar tidak bisa dihindari. Jangan menakuti ular. Tenangkan dunia. Bertarung di sini. "200 orang di 5 barak. 3.000 batalion dan 400 orang. Kemah Shenji 200 orang. Oke. Cavalry, Infantry, Mercon. Salam kepada Letnan. 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 Salam kepada Letnan. Salam kepada Letnan. Pasukan siapa kamu? Zhang Tianli, kepala 100 rumah tangga bawah. Aku telah melihat Pangeran Kecil. Ini Kapten. Kalian semua turun. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jangan tersinggung, Tuan. Si kecil cepat bicara dan tidak punya otak. Kamu duduk. Kamu dulu di Yunan. Dulu kecil dan di bawah komando Qian Ninggong. Di Yunan saat pemberontakan dipadamkan. Lalu metode tempur 3 garis senapan api ini. Kamu pasti pernah melihatnya. Tentu saja, maju, mundur. Langkah selanjutnya adalah tidak mundur. Mundur lain kali. Sang Xingji. Strategi 3 garis ini tidak bisa ditembus. Kenapa harus ditembus? Kenalimu dan musuhmu. Cegah masalah sebelum terjadi. Sedikit tidak sopan untuk mengatakannya di istana Qianqing. Tapi itu benar-benar rusak. Yah, tidak masalah. Terus bilang ada sedikit petugas pemadam di pasukan. Dan arah emisinya sama. Cocok untuk pertempuran di jalan sempit. Jika ada kandang terbentuk di area terbuka, kekuatan senjata api ini tidak bisa digunakan. Tidak ada cara untuk mengarahkan serangan keluar. Jadi kekuatannya sangat berkurang. Aku mengerti. Aku juga pernah memikirkannya. Tapi hari ini kamu benar. Kaisar saat ini telah menutup celah ini. Kamp Militaki 5 Battalion 3000 Kamp Shenyi. Di 3 camp. Infantry Cavalry Pitasan. Medan apapun bisa diubah dengan fleksibel. Pertempuran Hulan dan Hohot adalah pertunjukan kekuatan suci yang hebat. 3 camp dan keluar. Oak. Sepertinya camp ajaib ini mampu bertempur mandiri. Masih terbatas, ya. Laporkan ke Pangeran Han. Dia sekarang di mana? Pergi berkeliling.
Jadi aku bisa menyuruh seseorang mengawasinya. Tapi jangan sampai dia tahu. Ju Xiang menderita luka nutrisi di Universitas Barat. Tidak bisa bergerak jika terluka? Katanya parah. Suruh dia datang menemuiku. Kiring. Hei, kita bicarakan ini nanti. Aku khawatir Tuan akan merindukan Gunung Wudang. Cukup adil, hahaha. Keterampilan pisau kakak ketiga yang bagus. Hanya 2 orang tua itu. Dia sama sekali bukan tandingan kakak ketiga kita. Hahaha. Di mana? Di mana? Ini semua tentang kerja sama saudara. Hahaha. AO Perterong. Apa kemampuannya? Kalau tidak, siapa yang akan bertarung sendirian? Aku akan melarutkan titik akupunturnya sekarang. Taois Li Suksi Mansyadab. Tolong. Pendeta, tolong sampaikan terima kasih kepada Kaisar untuk tehnya. Bawa pangeran untuk menemuiku. Murid yang baik dari pendeta Tao. Murid sedang terburu-buru. Tapi, dia juga membawa kabar yang ingin diketahui Kaisar, bukan? Hahaha. Tapi sebelum itu, kamu terus mengatakan, kamu tidak memiliki orang ini di Gunung Wudang. Kaisar ingin menghapuskan Kaisar dan kelompok pemberontak. Tidak ada orang seperti itu di Gunung Wudang. Hanya ada satu orang yang ingin hidup. Akui saja. Pasukan kami belum bergerak. Aku hanya takut mengganggu Kaisar Marshal sejati. Aku akan menangani urusan keluargaku. Kalau tidak, pasukan besar akan mengepung gunung. Aku khawatir kamu tidak akan bertahan lama. Master 13 Puncak Barat pernah mengatakan bahwa Wudang akan makmur di masa depan. Hari ini, Wudang menghadapi bencana ini. Ini juga sesuai dengan kata-kata Master. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa tidak ada kegembiraan? Di mana Kaisar memiliki beberapa bagian. Pasti ada kesempatan. Ini masih perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Kaisar. Murid mendapat pencerahan dari 3 master. Untuk bertemu Kaisar secara langsung. Adalah untuk menyelesaikan bencana ini. Kaisar melihat Wudang dirampok. Sebenarnya ini adalah bencana di dunia. Seperti yang kamu katakan. Urusan keluargaku harus ditempatkan pada tubuh seorang rakyat biasa. Dengan segala hormat. Ketika Kaisar Taizu memberontak. Tapi dia juga hanya seorang rakyat biasa. Hahaha. Baik-baik. Karena pendeta tahu sudah datang. Tinggal di sini beberapa hari lagi. Pertanyaan yang belum terselesaikan selama diskusi Taoisme di ibu kota juga kebetulan berlanjut. Kaisar memiliki permintaan yang tidak baik. Tolong katakan. Pendeta Zisu tidak beruntung. Juga mohon Kaisar mengembalikan jasadnya ke Gunung Wudang. Muridnya sendiri yang menguburkannya. Jiamiku. Saudaraku juga anggota keluarga Ju. Aku mengerti. Ini semua sesuai aturan kerajaan. Sejak Kaisar Jingnan, dia bukan lagi anggota keluarga kerajaan. Masuk ke dunia B adalah keinginannya sejak awal. Kuharap Kaisar bisa mewujudkannya. Hei! Hampir lupa berterima kasih pada Kaisar.
Tuan datang. Tapi di mana tahanan yang akan diinterogasi? Pejabat ini datang untuk menyambut Master Wudang. Wah, ini melanggar aturan. Bodoh kecil. Ada di atas bimbingku. Orang seperti ini masuk. Harus dipadamkan dulu. Hai anak kecil. Pelen-pelen. Anak ini punya tenaga dalam. Tiru saja orang itu. Tuan, tahanan ini milik penjaga kecil. Tidak boleh salah. Keluar. Jika ada yang salah, aku yang menanggung. Malam masih panjang, jangan mainkan dia sampai mati. Rebus Pelen-pelen. Baik. Biar dia cicipi paku pencari jiwa dulu. Hahaha. Jangan mati terlalu cepat. Dewata mau memotong urat atau mencongkel mata? Bajingan. Buat dia tetap bungkam. Siapa yang berisik di sini? Angin apa yang membawa selir ke sini? Aku terluka. Tidak nyaman memberi salam. Maafkan aku. Ternyata Judu Tong. Kenapa kau bisa seperti ini? Hampir tidak mengenalimu. Aku di sini atas perintah Raja Han. Selir, kau di sini atas perintah Kaisar. Aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Ayo pergi. Apa mereka memberimu hukuman berat? Aku bisa menahannya tanpa mereka. Bagaimana guruku? Jangan khawatir, Taois Li. Dia aman. Bagus. Di mana token itu disembunyikan? Kamu tidak bisa kabur sekarang. Aku harus mengirim lebih banyak pasukan. Sekarang kita tidak hanya harus berurusan dengan puluhan ribu prajurit di bawah gunung ini. Dan aku sudah dicurigai oleh mereka. Jika kita tidak buru-buru, aku khawatir pasukan yang sudah susah payah dipindahkan itu akan menjadi ikan rebus. Sekarang adalah kesempatannya. Yo, Selir juga ada di sini? Biar aku tanya dia beberapa pertanyaan. Apa yang harus kamu tanyakan sekarang? Pangeran ini sebaiknya bertanya pada Kaisar. Anak ini jahat. Kirim lebih banyak orang kepadaku. Perhatikan dia baik-baik. Akan ada orang yang masuk dan keluar dari ruangan ini yang tidak bisa pergi sesaat pun. Dia bilang dia datang ke sini atas perintah Kaisar. Kenapa aku merasa dia sedang menyampaikan dekrit? Kalau begitu jangan ungkap dia. Tapi dia masih selir. Bodoh. Hei. Kaisar. Oak.
Guru. Ini adalah murid utama dari kepala sekte Wudang. Diajar secara mendalam oleh Zhang Zhenren. Xiao Taniwa pasti murid Dao Changli. Ya. Xiao Dao adalah murid sekte Wudang. Tianyi. Berani menanyakan nama guru. Aku sedikit praktisi. Nansu. Kali ini, aku datang ke Gunung Wudang untuk menghormati Zhang Zhenren. Tidak tahu apakah aku bisa direkomendasikan. Guru dari dinasti selatan mungkin akan mengecewakanmu. Guru berkeliling. Seperti bangau liar. Guru, aku tidak bertemu denganmu kali ini. Sangat disayangkan. Camarilla. Tapi tidak pernah bertemu. Little Tang Yue memiliki tubuh yang ringan. Aku yakin Zhang Zhenren telah memberimu banyak nasihat. Guru Nansu telah memuji. Ilmu bela diri Wudangku. Berlatih bela diri dan membina Tao saling melengkapi. Berlatih bela diri dapat memperkuat tubuhmu. Dan membuat pikiran lebih cerdas. Serta meningkatkan praktik Taoisme. Taoisme juga akan mempromosikan peningkatan diri dari kekuatan internal Wushu. Keduanya saling melengkapi. Berpasangan. Mungkin sang guru biasanya memberiku lebih banyak bimbingan. Karena aku tidak punya kesempatan bertemu Zhang Zhenren, maka Xiao Tan Yu akan memenuhi permintaan orang tua dan mengajari muridku beberapa jurus. Kamu bisa melihat pelatihan ganda bela diri dan tahu dari sekolah Wudang. Ini tidak sia-sia. Kata-kata Master Nansu buruk. Si miskin tidak tahu apa-apa. Berani-beraninya bertarung dengan muridmu? Sekolah Wudang sudah menyiapkan panggung. Gunakan bela diri untuk bertemu dunia. Kami belum memutuskan. Baik. Kalau begitu, jalur itu hanya bisa dihormati daripada dituruti. Ya. Aha. Parenti. Sudah. Latihan. Orang bela diri tidak serius. Jangan ganggu Kaisar.
Guru. Kamu hanya menggunakan sedikit tenaga dalam. Hatiku hancur. Kaisar Xiao Jiwei memang bersedia. Meskipun semua bela diri hilang, tapi praktik naik ke tingkat berikutnya. Hei, apa yang kamu inginkan? Aku hanya meminta Kaisar setuju. Aku bisa bertemu keponakanmu. Baik. Aku janji kamu pergi dulu. Kamu pulang dan beritahu Ju Yunwen itu. Jika dia masih mengakuiku sebagai paman. Terima kasih Kaisar, ingat hari-hari itu. Aku hanya memberimu waktu. Aku akan melakukan yang terbaik. Semoga tidak mengecewakan harapanku. Tolong beritahu guruku. Katakan saja aku kembali ke gunung. Pergi. Kerja bagus. Ini. Hey, Kemari. Bagaimana itu bisa terjadi? Kembali ke perintah yang baru diterima oleh Raja Han. Barak berada 10 mil di belakang apa? Mundur 10 mil. Ah. Si tua ceroboh. Kau tidak akan minum alkohol lagi di masa depan. Kamu bisa melakukannya. Minumlah air mata air dari Gunung Wudang. Daging tulang belakang sudah habis, si tua ceroboh. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa. Ilmu bela diriku juga tidak berguna. Sepertinya aku tidak bisa menangkap mangsa untukmu di masa depan. Si tua ceroboh. Aku tidak bisa lagi mempraktikkan gerakan yang kau ajarkan. Tapi kau tidak menyalahkanku. Kau akan menertawakanku. Pergi sepanjang jalan.